Terkadang orang bertanya, ada begitu banyak paket pemeriksaan, jadi mereka tidak tahu harus memilih yang mana. Menurut saya, hindari pemeriksaan yang paparan radiasinya tinggi tetapi tidak banyak memberikan hasil yang bermanfaat. Sebaliknya, ada beberapa hal yang selalu saya sarankan. Pemeriksaan yang tidak memiliki paparan radiasi, sederhana, dan akurat. Itulah yang sebenarnya menghemat uang Anda dalam jangka panjang. Pemeriksaan kesehatan, medical check-up, yang umum dilakukan, sebenarnya bukan untuk memeriksa kesehatan Anda. Itu adalah pemeriksaan penyakit. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada struktur organ yang sudah rusak. Orang-orang berpikir pasien kanker hati pasti memiliki kadar enzim hati yang sangat buruk dalam tes darah. Sama sekali tidak. Pasien kanker hati bisa saja memiliki hasil tes darah dengan kadar enzim hati yang baik. Mengapa? Bayangkan ini adalah organ hati. Kankernya mungkin hanya ada di bagian kecil ini. Sisa organ lainnya adalah sel-sel normal. Jadi hati masih berfungsi secara normal. Tetapi seiring waktu, kanker itu terus membesar. Katakanlah 70% dari hati sudah dimakan oleh kanker. Maka sel hati yang normal hanya tersisa 30% kan? Mulai dari titik itulah masalah akan muncul. Jika hasil tes darah menunjukkan kadar enzim hati meningkat, itu bisa berarti perlemakan hati, hepatitis lemak, sirosis, atau bahkan kanker hati. Ini bukan lagi pemeriksaan kesehatan, melainkan pemeriksaan penyakit. Jadi, Anda tidak boleh merasa senang hanya karena saat ini kondisi hati Anda belum rusak. Hari ini pun ada pasien seperti itu. Seorang lansia penderita kanker paru-paru yang mengatakan bahwa seumur hidupnya ia rajin berolahraga dan menjaga pola makan. Hasil tes darah dan pemeriksaan lainnya menunjukkan semuanya normal. Semuanya normal. Tetapi ia menderita kanker. Ya, Anda tetap bisa menderita kanker, meskipun hasilnya normal. Saat Anda melakukan tes darah, Anda akan melihat angka hasil Anda dan di sebelahnya ada rentang nilai. Banyak orang menganggap itu adalah rentang normal. Bahkan di antara para tenaga medis, banyak yang hanya melihat apakah angkanya masuk dalam rentang itu, lalu berkata, oke, bersih. Coba perhatikan baik-baik di rumah. Di lembar hasil itu tertulis nilai referensi atau rentang acuan. Apa artinya? Katakanlah sebuah laboratorium mulai memeriksa kadar protein dalam darah. Mereka perlu menetapkan standar, kan? Jadi mereka biasanya bekerja sama dengan pusat medical check-up dan mengumpulkan data dari sekitar 300.000 orang yang akan menghasilkan kurva distribusi normal. 95% dari populasi tersebut masuk ke dalam rentang itu. Orang yang berada di luar rentang itu adalah mereka yang berada di ekstrem 2,5% di kedua sisi. Orang-orang ini jelas memiliki masalah yang serius. Sekarang, bagaimana dengan di Indonesia? Kita punya sistem asuransi kesehatan nasional. Jika hasil Anda masih berada dalam rentang 95% itu, Anda tidak bisa mendapatkan pemeriksaan lanjutan atau pengobatan yang ditanggung asuransi. Anda harus berada di luar rentang itu. Tetapi saat Anda sudah di luar rentang, seringkali itu berarti Anda sudah menyeberangi sungai yang tidak bisa diseberangi kembali. Kesehatan kita itu seperti pegas. Jika ditarik sedikit, ia akan kembali ke bentuk semula. Tetapi jika ditarik terlalu kencang, pegas itu tidak akan bisa kembali normal meskipun dilepaskan. Diabetes juga begitu. Gula darah puasa normalnya di bawah 99. Jika angka Anda sering berada di 98 atau 99, secara fungsional itu sudah menjadi masalah. Seharusnya penanganan sudah dimulai sejak saat itu. Tetapi di negara kita, dokter mungkin hanya akan berkata, tolong jaga pola makan dan hati-hati ya. Ini masih prediabetes. Kontrol lagi nanti. Begitu terus. Sampai suatu hari hasilnya 110. Wah, datang lagi ya. Anda sudah jadi pasien. Ini obatnya. Bagi orang itu, untuk kembali ke kondisi sehat seperti dulu akan menjadi sangat sulit. Khususnya untuk pemeriksaan yang disediakan oleh pemerintah. Saya sering berpikir, sayang sekali, kenapa tidak sekalian saja periksa lebih banyak saat sekali ambil darah? Saya harap mereka bisa meminta persetujuan pasien dan melakukan tes tambahan dengan biaya katakanlah 500.000. Pemeriksaannya terlalu sedikit. Yang utama diperiksa hanya 2 atau 3 jenis enzim hati, protein, kreatinin, sel darah putih, dan trombosit. Kolesterol bahkan kadang tidak diperiksa, hanya sekitar 5 atau 6 item. Mulai tahun ini, bahkan ada arahan ke rumah sakit bahwa dalam satu kali pemeriksaan tidak boleh lebih dari 10 atau 15 jenis tes. Jika Anda pergi ke rumah sakit universitas, sekali ambil darah biasanya minimal diambil 2 tabung untuk pemeriksaan darah lengkap dan kimia darah. Seharusnya semua tes darah bisa dilakukan. Tapi tahukah Anda,
Rumah sakit universitas adalah yang paling minimalis dalam melakukan tes. Mereka tidak akan pernah melanggar aturan yang ditetapkan oleh asuransi kesehatan. Pasien hepatitis kronis misalnya, harus melakukan tes darah dan USG setiap 6 bulan. Menurut saya, saat tes darah untuk enzim hati, alangkah baiknya jika sekalian memeriksa tiroid dan beberapa hal lainnya. Tetapi mereka hanya memeriksa hati. Ada banyak orang yang seumur hidupnya berobat untuk hepatitis di rumah sakit universitas, tetapi tidak pernah melakukan medical check-up lengkap. Ketika ditanya kenapa, mereka menjawab, "Saya pikir dokter ternama di rumah sakit itu sudah memeriksa semuanya setiap 6 bulan." Padahal yang diperiksa hanya hatinya saja. Ada juga yang berkata, tahun lalu saya menghabiskan 20 juta rupiah di rumah sakit universitas untuk pemeriksaan lengkap dan katanya semua bersih. Anda harus memahami bahwa bersih di sini bukan berarti tubuh Anda benar-benar sehat. Artinya begini, misalnya, paket medical check-up seharga 10 juta akan memeriksa sekitar 10 penyakit yang paling umum di Indonesia. Tidak mungkin semua penyakit bisa diperiksa. Paket 20 juta mungkin memeriksa 30 jenis penyakit dan paket 30 juta bisa 50 jenis. Jadi, ketika hasilnya dikatakan bersih, itu artinya untuk penyakit-penyakit yang diperiksa tersebut, hasilnya tidak keluar dari rentang referensi. Dengan kata lain, tidak ditemukan bukti kerusakan. Saya ingin menyarankan ini. Saat melakukan medical check-up, lakukanlah pemeriksaan kesehatan yang sesungguhnya. Jangan hanya melihat apakah tubuh Anda sudah rusak karena penyakit. Sebaliknya, lihatlah seberapa sehat diri Anda. Berikut adalah pemeriksaan yang sebaiknya tidak Anda lakukan saat medical check-up karena paparan radiasinya tinggi dan manfaatnya minimal. Pertama adalah PET-CT. Banyak yang berpikir, sekalian medical check-up, saya mau PET-CT saja yang bisa melihat seluruh tubuh dan paling akurat. Mereka ingin memindai seluruh tubuh dengan PET-CT untuk mencari tahu apakah ada kanker. Mungkin biayanya sekitar 10 juta atau lebih. Dan orang cenderung berpikir semakin mahal semakin bagus. Ini adalah tindakan yang kurang bijaksana. Kenapa? Pertama, paparan radiasinya sangat tinggi. Bahkan pasien kanker pun hanya melakukan PET-CT sekitar setahun sekali. Melakukan PCT sekali atau 2 kali setahun mungkin tidak langsung menimbulkan masalah. Tetapi faktanya PCT adalah salah satu pemeriksaan yang paling tidak akurat untuk screening awal. PCT bekerja dengan cara mendeteksi sel-sel yang beraktivitas sangat aktif. Jadi, sebelum pemindaian, pasien disuntik cairan infus glukosa yang sudah dilabeli zat radioaktif. Dalam 20 detik, glukosa itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Sumber energi utama semua sel adalah glukosa. Jadi semua sel akan berebut untuk mengambilnya. Lalu apa yang terjadi? Sel yang paling kuat akan mendapatkan paling banyak. Sel kuat ini biasanya adalah sel kanker atau sel peradangan kronis. Setelah glukosa terserap, kamera gamma akan memindai tubuh. Itulah yang disebut PET. Misalnya, jika terlihat ada titik hitam di leher, itu artinya ada sekumpulan sel kuat yang mengonsumsi banyak energi di area itu. Apakah itu kanker kulit, radang esofagus, radang laring, kanker esofagus, atau masalah saraf kejepit di leher? Kita tidak tahu. Untuk mengetahui struktur 3 dimensinya, citra PET digabungkan dengan citra CT, yang kemudian disebut PET-CT. Secara 3 dimensi, kita bisa tahu, oh, ini sepertinya di esofagus. Setelah kita tahu ada sesuatu yang mencurigakan di sana, barulah dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti CT, MRI, atau biopsi untuk mengetahui jenis sel kuat tersebut. Jadi, PET-CT pada dasarnya adalah pemindaian untuk melihat gambaran umum. Pemeriksaan ini lebih bermanfaat bagi pasien kanker yang telah menjalani operasi untuk memindai apakah ada penyebaran. Contohnya pada pasien kanker payudara, jika hasil PET-CT menunjukkan ada titik bersinar di atas tulang selangka, itu bisa menjadi petunjuk adanya penyebaran ke kelenjar getah bening di sana. Untuk tujuan seperti ini, PET-CT sangat berguna. Tetapi untuk medical check-up dengan tujuan mengetahui kondisi seluruh tubuh secara akurat, itu adalah pemahaman yang sepenuhnya salah. Jadi, pemeriksaan semacam itu bisa dibilang tidak ada gunanya untuk screening. Yang kedua yang menurut saya kurang bermanfaat adalah CT scan untuk tulang belakang. Melakukan CT scan saat medical check-up tidak memiliki banyak manfaat. Jika Anda memang sering sakit leher atau punggung, lalu berpikir, sekalian medical check-up, saya mau CT scan leher dan punggung, itu tidak ada gunanya. Jika Anda memang sakit punggung atau bahu dan berobat ke dokter ortopedi, lalu dokter tersebut merasa perlu pemeriksaan lebih detail,
barulah Anda melakukannya. Saat itu biayanya pun bisa ditanggung asuransi kesehatan. Tetapi jika Anda melakukannya saat medical check-up, Anda harus membayar 100% sendiri dan tidak banyak informasi yang didapat. CT scan perut juga sama. CT scan perut harus menggunakan zat kontras. Jika tidak, hasilnya hanya akan hitam dan tidak jelas apa-apa. Biasanya CT scan dengan zat kontras memiliki paparan radiasi 2 kali lipat lebih tinggi dari CT scan biasa. Meskipun begitu, paparannya mungkin sekitar 10,20 mesv, tidak terlalu fatal. Tetapi untuk apa melakukan pemindaian yang tidak perlu? Pemeriksaan ini baru diperlukan jika, misalnya, saat USG ditemukan ada benjolan di ginjal dan tidak jelas apakah itu jinak atau ganas. Saat itulah CT scan diperlukan. Khususnya untuk CT scan arteri koroner jantung, paparan radiasinya bisa mencapai sekitar 18 ml SV. Jadi, apakah orang yang masih muda, tidak punya hipertensi, dan hasil EKG-nya normal, perlu melakukan ini? Jika tekanan darah Anda agak tinggi dan hasil EKG tahun lalu juga sedikit aneh, maka untuk melihat fungsi jantung lebih akurat, Anda bisa melakukan tes treadmill atau USG jantung untuk melihat katupnya bergerak dengan baik. Tetapi orang yang tidak punya masalah apapun tidak perlu sampai melakukan USG jantung, apalagi CT scan arteri koroner. Tentu saja, orang yang memiliki riwayat penyakit jantung harus melakukannya, tetapi biasanya mereka akan melakukannya atas rujukan dari dokter jantung dan biayanya ditanggung asuransi. Pemeriksaan apapun yang bisa dilakukan dengan asuransi kesehatan sebaiknya Anda pikirkan 2 kali sebelum melakukannya sebagai bagian dari medical check-up. Melakukan MRI otak saat medical check-up juga kurang masuk akal. Kenapa? Jika ada gejala neurologis yang mencurigakan, dokter saraf akan merujuk untuk CT atau MRI otak yang biayanya ditanggung asuransi. Yang bisa dilihat dari sana hanyalah tumor otak atau perdarahan otak, dan kondisi-kondisi ini biasanya menimbulkan gejala. Jika tidak ada gejala apapun, untuk apa melakukan pemindaian itu? Terkadang orang bertanya karena bingung dengan banyaknya pilihan paket. Ada satu hal yang selalu saya tekankan. Pilihlah yang tidak memiliki paparan radiasi, sederhana dan akurat. USG, ultrasonografi. USG kan menggunakan gelombang suara, bukan radiasi. Lakukan saja USG di beberapa bagian tubuh. Periksa tiroid, payudara, dan perut. USG perut bisa melihat banyak hal. Hati, kantong empedu, pankreas, limpa, semuanya bisa dilihat. Untuk pria, bisa ditambahkan USG prostat. Lakukan saja USG setahun sekali untuk memeriksa berbagai organ. Saat usia melewati 40 tahun, biasanya akan mulai muncul nodul atau benjolan jinak di berbagai tempat. Dengan mengetahuinya, Anda bisa lebih waspada dan mencegahnya menjadi kanker. Kedua, sering-seringlah melakukan endoskopi, terutama kolonoskopi, endoskopi usus besar. Tidak ada pemeriksaan yang seakurat endoskopi, tapi ada juga orang yang berkata, "Aduh, endoskopi tidak nyaman, saya pilih röntgen saluran cerna saja." Itu adalah metode zaman dulu. Endoskopi jauh lebih baik karena kita bisa melihat langsung ke dalam. Dalam pemeriksaan yang disediakan pemerintah, biasanya ada tes darah samar pada feses untuk screening kanker usus besar. Jika ditemukan ada darah, itu bisa disebabkan oleh fisura ani, wasir, atau kanker usus besar. Tetapi jika darah sudah terdeteksi di feses, biasanya kanker usus besarnya sudah dalam tahap lanjut. Jika hasil tes feses positif, barulah pemerintah menanggung biaya kolonoskopi. Jangan menunggu sampai saat itu. Lakukan saja kolonoskopi dengan biaya sendiri. Indonesia sudah menjadi salah satu negara dengan angka kejadian kanker usus besar tertinggi. Bibit dari kanker usus besar adalah polip. Jika setiap kali muncul polip langsung diangkat, maka kanker bisa dicegah. Zaman sekarang, banyak anak muda yang saat melakukan kolonoskopi sudah ditemukan banyak polip. Saya rasa kasusnya sudah sebanyak perlemakan hati. Kolonoskopi tidak perlu dilakukan setiap tahun. Kenapa? Karena kanker lambung bisa berkembang cepat dari kondisi seperti gastritis atrofi kronis, tetapi polip usus besar biasanya membutuhkan 5 hingga 10 tahun untuk menjadi kanker. Jadi, rekomendasi dari asosiasi medis adalah aturan 53,1. Jika pemeriksaan kali ini tidak ditemukan polip, lakukan lagi 5 tahun kemudian. Jika ditemukan polip, lakukan lagi 3 tahun kemudian. Kebanyakan orang jika dalam 3 tahun tidak mengubah gaya hidup, terutama pola makan dan berat badan, polip akan muncul lagi. Jika Anda memiliki faktor risiko misalnya, ada riwayat kanker usus besar di keluarga, Anda obesitas, punya hipertensi atau diabetes, maka lakukanlah setiap tahun.
Untuk gastroskopi endoskopi lambung mulai dari pertengahan usia 30-an, sebagian besar orang mungkin akan ditemukan menderita gastritis. Orang Indonesia kan suka makan makanan asin dan sejenisnya. Untuk gastroskopi, jika sudah di atas 40 tahun, lakukanlah setahun sekali. Ada satu lagi yang sangat saya rekomendasikan, MRA. MRA adalah gabungan dari MRI dan angiografi pencitraan pembuluh darah. Dengan ini, kita bisa melihat pembuluh darah di otak. Sulit sekali untuk memeriksa apakah ada gumpalan darah atau penebalan pembuluh darah. Pembuluh darah jantung tidak terlihat jelas dengan pencitraan biasa. Jadi harus dilakukan angiografi koroner, yaitu dengan memasukkan kateter melalui pangkal paha. Prosedur ini sendiri beresiko dan paparan radiasinya sangat tinggi. Biasanya ini dilakukan sebagai tindakan diagnosis sekaligus terapi saat seseorang dilarikan ke UGD karena serangan jantung untuk membuka sumbatan. Tentu ini tidak bisa dilakukan sebagai bagian dari medical check-up. Tetapi dengan MRA, kita bisa melihat seluruh pembuluh darah otak tanpa prosedur invasif. Hasilnya, sekitar 1 dari 40,50 orang memiliki aneurisma, yaitu pembuluh darah yang menggelembung seperti balon. Karena menggelembung, ia bisa pecah kapan saja. Ini bisa terjadi tanpa gejala apapun, lalu tiba-tiba pecah yang akibatnya adalah kematian atau cacat permanen. Lakukanlah sekali seumur hidup sekitar usia 40, saya katakan 1 dari 40,50 orang pasti ada yang memilikinya. Pemeriksaan yang tidak ditanggung oleh asuransi pemerintah, seperti USG atau endoskopi, sebaiknya Anda lakukan dengan biaya sendiri. Itu sebenarnya adalah investasi yang menghemat uang Anda dalam jangka panjang. Sudah sejak lama sekali, semua pasien yang datang ke klinik kami, saya minta untuk memeriksa kadar vitamin D. Dari kadar vitamin D, saya bisa tahu apakah orang ini mengonsumsi suplemen atau tidak. Banyak yang bilang, buat apa suplemen? Cukup makan enak, berjemur, dan olahraga. Vitamin D akan naik. Itu semua bohong. Meskipun Indonesia negara tropis, untuk bisa mensintesis vitamin D dari sinar matahari ada syaratnya. Anda perlu terpapar sinar matahari di jam-jam paling terik, misalnya sekitar jam 10 pagi hingga 2 siang, selama minimal 20 menit, dengan area sendi-sendi besar seperti bahu, panggul, dan lutut terbuka. Bisakah Anda melakukannya setiap hari? Sinar matahari yang masuk melalui kaca jendela tidak bisa mensintesis vitamin D. Petani di desa yang sesekali datang periksa juga kekurangan vitamin D. Kenapa? Karena mereka memakai topi lebar dan menutupi seluruh tubuh saat bekerja. Jadi untuk vitamin D, vitamin B kompleks dan lainnya, jika Anda tidak minum suplemen, kemungkinan besar Anda akan kekurangan. Ilmu gizi konvensional hanya peduli pada makronutrien penghasil energi, karbohidrat, protein, dan lemak, dan mengatur rasionya. Tapi itu ibarat bensin untuk mobil. Tanpa aki, mobil tidak akan bisa menyala. Jadi itu bukan yang utama. Kita ingin sehat, kan? Kesehatan yang sesungguhnya bergantung pada mikronutrien, vitamin, mineral, dan sejenisnya. Periksalah hal-hal tersebut. Itu adalah oli mesin untuk mobil. Yang membuat tubuh kita sakit, berkarat, dan mengalami peradangan kronis adalah radikal bebas. Karena kita hidup dan stres, radikal bebas pasti terbentuk. Tapi kita harus mengelolanya. Yang menghilangkan radikal bebas adalah kemampuan antioksidan tubuh kita. Periksalah seberapa besar kapasitas antioksidan dalam tubuh Anda. Yang melawan virus seperti corona atau menekan kekambuhan kanker adalah sistem imun kita. Periksalah seberapa kuat sistem imunitas tubuh Anda. Minimal, pemeriksaan-pemeriksaan inilah yang seharusnya dilakukan. Ada sekitar 10 jenis penanda tumor marker, yang utamanya bisa mendeteksi kanker hati, pankreas, lambung, usus besar, paru-paru, serviks, dan ovarium. Dalam setiap pemeriksaan, ada yang namanya sensitivitas dan spesifisitas. Sensitivitas adalah probabilitas untuk mendeteksi penyakit pada orang yang sakit. Spesifisitas adalah probabilitas untuk menyatakan tidak ada penyakit pada orang yang sehat. Tidak ada pemeriksaan yang 100% sempurna. Di klinik kami, semua pasien adalah penderita kanker. Anehnya, pada pasien yang datang segera setelah didiagnosis, hanya sekitar 10% yang penanda tumornya meningkat. Ini menunjukkan bahwa penanda tumor baru akan naik ketika penyakit sudah cukup lanjut. Saat medical check-up, biasanya ada paket pemeriksaan penanda tumor. Menurut saya, itu perlu dilakukan. Karena kanker seringkali tidak bergejala meskipun sudah lanjut dan sulit untuk memeriksa semuanya, maka setidaknya dengan tes darah kita bisa mendeteksi kasus yang sudah parah. Jika hasil tes darah menunjukkan peningkatan, barulah kita harus mencari tahu lebih lanjut. Misalnya, jika PSA untuk prostat
meningkat normalnya di bawah 4. Tapi hasilnya 6 atau 8, maka harus dilanjutkan dengan USG transrektal, CT, atau MRI. Akan tetapi, jika hasil tes darah normal, jangan pernah berpikir, "Oh, saya tidak punya kanker." Itu sama sekali tidak benar. Penanda tumor yang normal bukan berarti saya bebas kanker. Ini sama sekali tidak benar. Sebenarnya, tes darah penanda tumor tidak begitu berguna untuk menemukan kanker pada tahap awal. Manfaat utamanya adalah untuk pasien yang sedang menjalani kemoterapi, untuk menilai apakah pengobatan efektif atau tidak. Kedua, untuk pasien yang sudah selesai pengobatan dan sedang dalam masa pemantauan, tes ini sangat berguna untuk mendeteksi kekambuhan. Tetapi pada saat kanker pertama kali muncul, angkanya jarang sekali langsung naik tinggi. Itulah sebabnya sebagian besar pasien yang baru didiagnosis dan datang ke klinik kami memiliki penanda tumor yang normal. Jadi untuk mendeteksi kanker pertama kali, probabilitasnya sangat rendah. Meskipun begitu, melakukan tes darah ini tidak ada salahnya. Kenapa? Karena tidak ada ruginya. PET-CT memiliki paparan radiasi yang signifikan, tetapi ini hanya pengambilan darah. Jumlah penanda tumor yang diperiksa juga tidak banyak. Jadi menurut saya ada gunanya untuk dicoba. Saya selalu menekankan jangan bangga jika tidak punya gejala. Penyakit itu pada awalnya memang tidak bergejala. Saat gejala muncul, anggap saja kondisi sudah tidak bisa kembali normal seperti semula. Jadi, saat tidak ada masalah apapun, Anda harus menjaga kesehatan melalui gaya hidup sehat dan jangan lupa lakukan medical check-up secara teratur. Biasanya orang menunda-nunda dan malas melakukannya. Sampai akhirnya dapat surat teguran terus-menerus dari BPJS Kesehatan atau perusahaan. Akhirnya karena terpaksa, banyak yang berbondong-bondong melakukan check-up di bulan Desember. Saat itu, karena terlalu banyak orang, dokter yang memeriksa pun konsentrasinya bisa menurun. Jika Anda melakukannya di waktu yang lebih sepi, Anda bisa mendapatkan pemeriksaan yang lebih teliti. Jadi jangan melakukannya di menit-menit terakhir. Ada banyak pusat medical check-up, tapi yang mahal belum tentu yang terbaik. Untuk endoskopi dan USG, keahlian dan pengalaman pemeriksanya sangat penting. Tes darah tidak masalah siapa yang mengambil sampelnya, karena mesin yang akan mengeluarkan hasilnya. Tetapi USG, hasilnya bisa berbeda tergantung bagaimana dan dari sudut mana pemeriksa melihatnya. Endoskopi juga begitu, hasilnya bergantung pada seberapa ahli dokternya. Jika Anda bisa menemukan pusat yang memiliki dokter spesialis radiologi atau spesialis gastroenterologi yang berpengalaman, itu akan jauh lebih baik.